Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sungguh-sungguh ingin satu daging dengan kami lewat Putramu Yesus. Dan itu telah Kau nyatakan dalam Ekaristi yang setiap hari kami terima atau setiap minggu kami terima. Semoga kami memahami misteri pengertian tentang keselamatan yang dibawa oleh Putramu Yesus. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini, Yesus ditantang untuk memberikan jawaban tentang bagaimana suami menceraikan istrinya. Dan Yesus mengatakan kehendak awal Allah, hati Allah yang pertama-tama dan terutama dan ada di dalam hati Allah adalah pria dan meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Sekali lagi, pria meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Dan Tuhan menciptakan laki dan perempuan untuk bersatu dalam keluarga. Itulah kehendak Allah yang pertama-tama dan terutama. Dan yang kedua, Yesus mengajak kita untuk bersikap seperti anak kecil yang tulus, yang tanpa pamrih, yang menyerahkan total kehidupannya kepada Allah. Saudara, mari kita lihat satu persatu. Di zaman ini, di saat seperti sekarang ini sedang institusi keluarga sedang dihancur leburkan. Sedang diporak-porandakan, sedang digoncangkan dengan pemahaman-pemahaman yang muncul di permukaan yang mungkin juga aneh dan menyimpang juga. Nah, jadi apa misalnya? Sekarang pernikahan laki dan laki, perempuan dan perempuan. Padahal Tuhan mengatakan laki bersatu dengan istrinya yang perempuan. Tapi laki dan laki, perempuan dan perempuan. Di banyak negara sudah disahkan sebagai bisa sah. Orang bisa menikah laki dan laki, perempuan dan perempuan. Juga mungkin juga LGBT. Ya. Pornografi. Ya. Perdagangan seks. Laki dengan orang laki dan anak-anak. Pedofil. Ya, perdagangan wanita, prostitusi, pornografi. Saudara, begitu banyak aspek keluarga yang dihancur leburkan. Maka saya bisa mengerti dan memahami dan tepat sekali ketika Paus mendeklarasikan bahwa Santo Yosef, pelindung keluarga dan gereja, kita jadikan simbol kekuatan, tapi kita jadikan mohon rahmat supaya Santo Yosef sungguh-sungguh mengembalikan keluarga menjadi keluarga Nazaret yang luar biasa. Ya. Dan itu yang sungguh-sungguh kalau kita perhatikan ya, di masyarakat kita, keluarga hancur, gereja juga hancur, masyarakat hancur. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, di keluarga kita juga banyak ada perselingkuhan, ada KDRT, ya, ada banyak problem dalam keluarga kita, terutama dalam masa pandemi ini, di mana keluarga sungguh-sungguh dihadapkan pada problem yang tidak mudah. Ya, egoisme mulai muncul, mulai kelihatan dengan faktor ekonomis yang tidak mudah, yang harus dicari. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita punya keprihatinan bagaimana keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga Katolik sungguh memiliki sikap seperti anak kecil. Maka Yesus memanggil anak kecil dan anak kecil ini dimarahi orang para rasul ketika anak kecil ini mau datang kepada Yesus. Jadi anak kecil pun menjadi korban di beberapa tempat seperti di Cina, beberapa orang atau di Afrika, anak dijual supaya diambil organ tubuhnya untuk ditransplantasi. Ya, jadi dan sikap orang dewasa kepada anak-anak. Padahal Yesus mengatakan orang yang memiliki sikap seperti anak kecil inilah yang memiliki kerajaan Allah. Artinya orang yang memiliki ketulusan, memiliki tanpa pamrih, yang memiliki ketergantungan dirinya hanya kepada Tuhan. Ya, itulah yang kita lihat dalam diri
dalam diri Santa Teresa, kanak-kanak Yesus mengatakan, Tuhan, aku ingin menjadi bola, kau tendang ke sana kemari, terserah engkau. Sikap seperti itu, Tuhan mau apa dengan hidup kita? Belajar percaya kepada proses kehidupan di mana Tuhan membentuk kita semua. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, bagi Anda, bagi kita semua yang mendengar ini mengalami problem dalam keluarga, relasi yang tidak menyenangkan satu sama lain. Ya, mari kita seperti anak kecil itu keluar dari dirinya sendiri, mencintai orang lain. Jangan ke dalam. Saatnya Yesus mengatakan, cintailah sesamamu dan Tuhan. Artinya Tuhan tidak pernah mengatakan cintailah dirimu sendiri. Cinta diri kita sendiri itu otomatis. Kita tidak perlu mencintai diri kita. Justru dengan mencintai orang lain dan mencintai Tuhan, kita akan semakin dicintai. Sekali lagi. Jadi kalau kita semakin mencintai orang lain, menghormati orang lain, melayani orang lain. Jadi kita lihat keluar giving dari diri kita kepada orang lain. Memberikan diri kepada orang lain, giving. Maka juga forgiving, mengampuni, memaafkan. Itu kita sendiri lama-lama akan diperlakukan dan akan mendapatkan cinta yang lebih daripada yang kita inginkan. Jadi saudaraku terkasih, itulah salah satu prinsip besar dalam perkawinan adalah forgiving dan giving. Memberikan kepada orang lain, kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Dan itu korban. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengajak Anda ada yang lebih spiritual. Dikatakan mereka bersatu satu daging. Saudara, sekali lagi, bersatu satu daging. Jadi suami istri bersatu satu daging. Ya. Suami meninggalkan keluarga untuk bersatu satu daging dengan istrinya. Ya. Dan saudara, Allah menjadi daging dalam diri Yesus putranya. Ya. Dan Yesus memberikan kepada kita untuk menyatu dalam dagingku ini. Ya. Saya melihat dalam Ekaristi Tuhan luar biasa. Tuhan mau menjadi satu daging dengan diriku sendiri. Dan inilah rahasia yang dikatakan oleh Paulus ketika dia mau menjelaskan tentang perkawinan seperti hubungan gereja dan gereja, Yesus dan gereja. Seperti perkawinan. Dan ini dia mengatakan rahasia Allah. Jadi dengan kata lain, betapa mulia dan betapa luhurnya. Betapa Tuhan itu mau menjadi manusia, menjadi satu dalam pikiran, dalam hati, dalam tubuh, dalam raga, dan seterusnya. Dan untuk bisa seperti itu kita butuhkan waktu dan proses yang panjang. Menjadi seperti Kristus. Dan itu dilakukan oleh Padre Pio. Ketika Padre Pio mengeluh karena begitu beratnya penderitaan stigmata dengan luka-luka di telapak tangan, di kaki, di pundak, di kepala, dan itu darah mengucur dan dia nggak bisa tidur, nggak bisa, luar biasa. Dia mengeluh kepada Tuhan dan lalu apa jawabannya? Memang Tuhan mengendakimu demikian supaya kamu menjadi seperti Kristus. Luar biasa. Siapa yang bisa menjadi seperti Kristus, berani berkorban? Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, bagi Anda yang sedang menderita karena apapun, alasan apapun, segala sesuatu itu diizinkan oleh Tuhan supaya kita semakin dekat, semakin dibongkar, semakin ditobatkan, semakin menyatu dengan kehendak Tuhan, semakin kehendak Tuhan menjadi kehendak kita masing-masing. Saudara, itulah perjuangan kita. Itulah tanggung jawab kita untuk menyatu dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyatu dengan diri kita. Dan kita harus belajar menemukan kebersatuan Tuhan dalam diri kita itu. Luar biasa. Menjadi satu daging. Yesus menjadi daging dalam tubuhku. Dalam ragaku yang rapuh, yang lemah, yang berdosa, yang tak pantas ini. Saudara, hari-hari ini kita bersyukur karena kita merayakan Padre Pio, kita merayakan Malaikat Agung, Mikael, Gabriel, dan Rafael. Kita merayakan malaikat pelindung kita, guardian angel. Ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya bagi kita adalah Tuhan itu, saudara, Tuhan itu memberikan kepada kita segala cara supaya kita selamat. Memberikan kita malaikat pelindung. Coba Anda perhatikan, ada hierarki malaikat. Kerubim, serafim,
Tronos, pemerintahan, prinsipalitis, kekuasaan, kekuatan, pemerintahan, malaikat agung, malaikat pelindung, dan ada 9 hierarki. Itu semua dipakai Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Dia dan supaya kita bersatu dengan Dia. Dan kalau kita bersatu dengan Dia, Dia bersatu dengan, karena Dia sudah bersatu denganku, maka segala kerak-kerak dosa dihancurkan, dileburkan. Maka Santa Teresa dari Avila mengatakan dalam ruang yang ketujuh di pusat hati kita itu seperti pernikahan rohani, ya, marriage union with God. Ruang keenam itu seperti pertunangan, betrothal union. Dan itulah arah kita. Jadi ruang pertama, kedua, dan ketiga itu ruang di mana ego kita dihancur leburkan, kita bertobat, kita menjadi rendah hati, kita dihancurkan, kita dihinakan. Dan itu terjadi pada diri Santa Faustina, terjadi pada Pio. Ya, begitu egonya dihancur leburkan, direndahkan, bahkan difitnah dia, tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk misa. Jadi itu semua, saudaraku terkasih, dalam konteks inilah, dalam konteks perjalanan hidup rohani, seringkali penderitaan itu harus terjadi dalam diri kita supaya Tuhan memakai kita menjadi alat cintanya dan semakin membara, semakin memberikan kesaksian kepada orang lain. Saudara, semoga kebersatuan suami istri ini menjadi perjuangan dan pergulatan suami istri, supaya mereka saling memberikan diri, saling mencintai, saling berkorban satu sama lain. Tapi lebih daripada itu, Tuhan sebagai mempelai kita, mempelai jiwa kita, telah bersatu dengan kita. Dan kita diminta untuk apa? Untuk menemukan kebersatuan itu. Rahasia ini, rahasia Allah, kata Paulus. Semoga Anda menemukan rahasia ini dan menghayatinya. Tuhan memberkati kita semua. Bagi keluarga-keluarga yang mengalami problem dalam hidup, semoga Roh Kudus, Roh Allah, malaikat agung dan malaikat pelindung bekerja untuk Anda, dan Anda dihibur, dikuatkan. Bagi Anda yang sakit, disembuhkan. Dan bagi kita semua diberi pengertian yang dalam, diberikan pengetahuan ketujuh aspek Roh Kudus. Maka datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Tuhan berkati kita semua dalam nama Bapa dan